Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten fans layar kaca. Kita akan lanjutkan membahas tentang film dokumenter All or Nothing Arsenal episode yang kedua. All in, all or nothing, rolling dice, no more bluffing. Karma's nice, but revenge tastes sweet. When it's birthed from the work of your hands, there's no sleep. For the wicked, rest assured, your validation's self-inflated. You love what you do. That is called passion. We have to believe. We have to have energy. Tell these people how much you care. Let's go for it. Jadi episode yang kedua ini diberi judul North London Derby. Derby London Utara antara Arsenal melawan Spurs. Jadi highlight atau sorotan utama dari episode yang kedua ini adalah pertandingan big match derby antara Arsenal melawan Tottenham Hotspur. Jadi di Liga Inggris sendiri itu kan ada 6 tim di musim 2021-2022 itu yang berasal dari London. Ada Arsenal, ada Spurs, ada Chelsea, ada Crystal Palace, ada West Ham, dan ada Brentford. Ini yang mengalahkan Arsenal di pertandingan pertama ya di musim 2021-2022 itu. Jadi dari 19 tim Liga Inggris musim itu, 6-nya itu dari London. Nah, kenapa beda dengan derby misalnya Arsenal dengan Chelsea? Karena Chelsea itu dari London Barat. Mungkin di London ya, terutama London Utara, pride-nya kira-kira begitu atau kebanggaannya itu lebih tinggi ya dalam pertandingan Arsenal lawan Spurs ini. Makanya sampai jadi ada title khusus North London Derby. Nah, pertandingan melawan Spurs ini bisa dikatakan adalah ujian sesungguhnya buat Arsenal karena setelah kalah 3 kali beruntun dari Brentford, dari Chelsea, dan dari City, Arsenal di pertandingan keempat menang lawan Norwich. Skornya 1-0, Auba yang mencetak gol waktu itu. Lalu di pertandingan berikutnya yang kelima lawan Burnley menang juga hanya dengan skor 1-0 hasil tendangan free kick yang sangat indah dari Martin Odegaard. Nah, ini adalah pertandingan ke-6. Jadi meskipun menang di 2 pertandingan terakhir, namun karena skornya itu baru cuman 1-0 ya, fans itu seneng tapi juga masih khawatir ya, lega tapi masih takut gitu. Dan itu digambarkan di salah satu adegan di film ini. Salah satu testimoni dari fans Arsenal yang cewek ya, Gunnerich, dia bilang saya nggak optimis tapi juga nggak pesimis gitu. Nah, itulah psikologis pendukung Arsenal itu gitu, kita nggak optimis menang tapi ya jangan sampai kalah lawan Spurs gitu, karena ini adalah harga diri. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga bisa dikatakan North London Derby ini adalah ujian yang benar-benar harus dilalui. Kalau Arsenal menang, maka secara mental tim dan keseluruhan fans ya, Arteta bahkan direksi dan sebagainya akan sangat naik luar biasa setelah kalah 3 kali di pertandingan awal. Nah, lalu pertanyaannya gimana kira-kira Arteta dan direksi mempersiapkan tim menghadapi Tottenham Hotspur ini? Dan ini akan kita coba analisis dengan pendekatan manajemen ya, khususnya manajemen SDM dan leadership. Nah, mungkin taktik yang digambarkan di film ini itu sudah sering dilakukan oleh Arteta barangkali ya, tapi di film ini digambarkan menghadapi derby North London Derby ini, Arteta mengumpulkan semua anggota tim lalu membahas tentang bagaimana pemahaman positioning ketika gameplay. Jadi ketika permainan itu berjalan, bagaimana sih para pemain itu bisa memahami posisi. Dia gambarkan dengan semacam permainan lah kira-kira begitu. Dan dia tunjukin, kalau kamu bisa mengetahui posisi temanmu ketika misalnya kita menyerang dari kanan, bagaimana pergerakan teman di kiri, di lini pertahanan, di tengah, dan sebagainya. Kalau itu bisa kita pahami secara, kalau istilahnya Arteta, unvisual, tanpa harus melihat, maka permainan akan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena saat kita megang bola, keputusan untuk umpan, nendang, dan sebagainya itu sangat singkat sekali. Nah, maka pemahaman positioning itu sangat penting untuk mempermudah kita dalam membuat keputusan, mengumpan,
menendang, mungkin back pass ke belakang dan seterusnya. Ini yang menarik. Yang pertama. Yang kedua, di Arsenal itu, dan mungkin juga di klub-klub besar lainnya ya, mungkin juga ada. Jadi di Arsenal itu ada tim yang secara khusus itu melakukan pengembangan diri dan melindungi bintang-bintang mudanya, bintang muda Arsenal. Waktu itu kan yang sangat bersinar ya, Smith Rowe dan Bukayo Saka. Ini dua-duanya bintang muda, usianya saat itu baru 20 dan 21 tahun kalau nggak salah. Dan mereka pemain akademi. Bayangkan pemain akademi dan melesat menjadi pemain inti dan andalan dari Arsenal. Nah, menurut Arteta, persnya Inggris itu kejam. Dia itu bisa dengan sangat cepat meninggi-ninggikan pemain, memuja-muji, membahas terus-menerus, tapi bisa dengan sangat cepat menghantam pemain itu, menghujat dan sebagainya, sehingga bisa menghancurkan karir si pemain. Nah, Arteta ingin melindungi pemainnya, maka ada tim khusus untuk itu. Dia mempercayakan ke seseorang yang namanya Carlos Cuesta. Mungkin ini semacam psikolog gitu. Dia itu mungkin semacam psikolog, tapi yang fokus melakukan pengembangan individu ke pemain, ya mungkin kepercayaan dirinya, motivasinya dan sebagainya. Nah, di film episode yang kedua ini yang digambarkan adalah ketika treatment yang dilakukan kepada Bukayo Saka dan juga Emil Smith Rowe, bagaimana mereka dilindungi secara psikologis, kepercayaan dirinya dibangun, bahkan spesifik melawan Spurs. Itu untuk ini pasti bisa dilalui, bisa menang. Nah, itu kepercayaan diri yang dibangun oleh timnya Arteta kepada pemainnya, khususnya ke bintang-bintang muda. Nah, yang menarik lagi, langkah yang dilakukan Arteta adalah sesi team talk. Seperti yang pernah saya mention di episode yang pertama, team talk itu adalah semacam speech, semacam pidato yang dilakukan oleh manajer sesaat sebelum pertandingan. Fungsinya jelas untuk melakukan motivasi gitu ya, untuk membakar semangat tim untuk bisa benar-benar mati-matian menghadapi pertandingan hari itu. Nah, Arteta itu punya kebiasaan, dia melakukan tim talk itu dalam 2 sesi, biasanya 90 menit sebelum pertandingan dimulai dan mungkin 5 atau 10 menit sebelum pertandingan dimulai. Nah, pada konteks NLD ini atau North London Derby ini, ternyata Arteta membuat sebuah strategi yang menurut saya sangat brilian ya. Dia ingin menggambarkan betapa pentingnya pertandingan ini, tapi dalam sebuah kemasan strategi MSDM yang menurut saya sangat brilian. Yang pertama, di sesi yang pertama, dia memotivasi pemain dengan memberikan sebuah penjelasan yang sangat bisa dikatakan unik ya. Dia pakai simbol-simbol begitu, bahwa ada simbol hati dan ada simbol otak. Ini yang menggambarkan untuk bermain dengan passion ya, dengan hati, dengan segenap kemampuan, dengan semangat yang membara, tapi juga dengan pakai otak. Karena dengan otak itu kamu bisa mengontrol pertandingan. Tidak, bahasanya Arteta itu nggak ngegas selama 90 menit ya, kamu akan kehabisan bensin. Jadi harus ada kombinasi nih antara otak dengan hati. Dan jangan lupa variabel yang ketiga, jadi sampai ada gambarnya dan dibikin kaos begitu ya, hati, otak, dan fans, supporter. Nah, ketiganya itu ya, menurut Arteta kalau digabungkan ya, antara energi fans yang luar biasa besarnya dengan otak dan hati, insya Allah akan melahirkan sebuah energi yang besar dan Arsenal bisa menang ya. Jadi dia membuat metafor-metafor seperti itu yang cukup membakar semangat pemain. Nah, yang lebih menarik lagi adalah team talk yang dilakukan sesaat sebelum pertandingan. Jadi Arteta punya pendekatan yang unik. Jadi bukan dia yang menyampaikan team talknya, tapi dia meminta tolong seseorang yang bernama Stuart McFarlane. Stuart McFarlane ini adalah fotografer official dari Arsenal gitu ya, fotografer yang memang di-hire oleh Arsenal. Dan kalau tidak salah, bahkan sejak saya ngefans Arsenal pertama kali ketika melihat Dennis Bergkamp, itu foto-foto Arsenal itu sudah ada watermarknya Stuart McFarlane. Jadi dia udah bisa dikatakan puluhan tahun, mungkin 20 atau 30 tahun bekerja di Arsenal. Nah, karena dia ya sangat cinta sekali terhadap Arsenal dan representasi, kira-kira barangkali representasi dari fans, Arteta minta tolong ke Stuart McFarlane untuk
ngasih tim talk. Tentu saja seorang fotografer disuruh ngomong ya mungkin awalnya agak kesulitan ya, tapi justru di situ sebenarnya uniknya. Kalau ada orang nggak biasa ngomong di depan umum, tapi dia diminta untuk menyampaikan apa isi hatinya, maka yang dikeluarkan itu benar-benar tulus. Nah, McFarlane itu berhasil membakar semangat pemain Arsenal karena dia menyampaikan harapan dan motivasinya itu mewakili para fans yang sudah menunggu di stadion. Waktu itu main di Emirates di kandangnya Arsenal gitu. Jadi dia pakai gaya bahasa dan mungkin juga kata-kata yang memang benar-benar ini mewakili fans, dan langsung wah gitu, langsung kebakar itu ruang ganti itu, benar-benar semuanya bersemangat. Itu sesaat sebelum pertandingan. Oke, jadi siap. Bayangkan tim sudah disiapkan secara taktikal ya, dibangun pemahaman positioning gameplay, pemain muda ditingkatkan motivasinya, pemain-pemain ditingkatkan motivasinya, dan tim talknya dibikin seunik itu gitu. Dan hasilnya apa? Hasilnya sangat luar biasa. Arsenal cuma butuh waktu 33 menit untuk mencetak 3 gol. Jadi gol pertama dicetak oleh Emil Smith Rowe. Jadi bayangkan ini pemain yang digambarkan di film itu sesaat sebelum pertandingan itu sangat intens gitu, dimotivasi, bahkan disampaikan dia pengen mencetak gol gitu ya. Saka juga begitu, wah kayaknya nyetak gol di North London Derby menyenangkan ya gitu. Gol pertama Emil Smith Rowe diumpan oleh Saka. Gol kedua Aubameyang yang ngumpan Emil Smith Rowe. Luar biasa, kombinasi yang luar biasa. Gol ketiga lebih luar biasa lagi. Bukayo Saka membawa bola dari tengah sampai ke depan, mau umpan ke Auba, ternyata mental sama dia diambil lagi dan ditendang. Gol 3-0. Praktis bisa dikatakan selesai pertandingan itu di menit ke-33. Walaupun Spurs bisa membalas lewat Son ya, 1 gol sehingga skor akhir 3-1. Nah, itu adalah gambaran dan barangkali hikmah hal-hal menarik gitu ya, secara MSDM, secara leadership yang dilakukan oleh Arteta di film All or Nothing Arsenal episode yang kedua ini. Bagaimana dia melindungi pemainnya, bagaimana dia mengembangkan, melakukan upgrading terhadap pemainnya, dan di sesi-sesi dia memberikan motivasi dan arahan itu dia memikirkan sebuah taktik yang sangat brilian sekali, menggunakan Stuart McFarlane untuk mewakili para fans, dan hasilnya Arsenal menang. Nah, ini review ya, mungkin singkat aja untuk episode yang kedua. Kita akan bahas lagi untuk episode yang ketiga, All or Nothing Arsenal. Semoga yang kita bahas bisa menambah pengetahuan teman-teman bahwa film ini, sekali lagi saya tekankan, sangat penting untuk ditonton oleh siapapun. Bahkan mungkin kalau teman-teman bukan fans Arsenal sekalipun, teman-teman akan paham betapa sulitnya mengelola sebuah klub dalam perspektif seorang manajer atau direksi. Oke, mungkin itu ya review untuk episode kedua ini. Kita ketemu lagi di review All or Nothing Arsenal episode berikutnya. Assalamualaikum.